Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik Bu, alhamdulillah. Ibu doakan agar kita semua selalu sehat walafiat dan di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam kelas 9 dengan materi meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal bersama dengan Ibu Hajah Hamdiah. Tentunya kalian telah mempersiapkan buku-buku paket, buku pelajaran dan alat-alat tulis kalian untuk mempelajar, untuk memperingatkan dan untuk memperlancar kegiatan belajar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk menyatukan hati dan pikiran kita supaya mudah menerima pelajaran. Coba kalian lihat di layar televisi doa sebelum belajar. Ketika kalian membaca doa ini sambil mengangkat kedua tangan dan sama-sama kita membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, setelah kita membaca doa tadi, tentunya hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi jernih, sehingga kita mudah di dalam menerima pelajaran. Hari ini kita belajar masalah materi meraih sukses dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Apakah anak-anak pengen menjadi orang yang sukses? Pengen Bu? Ya, kalau kalian mau menjadi orang yang sukses, tentunya kalian harus belajar dan giat, dan ikutilah pembelajaran Ibu pada saat ini dari awal sampai akhir. Tapi sebelum kalian mengikuti pelajaran hari ini, ikutilah pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama Ibu Hajah Hamdiah. Adapun kompetensi pembelajaran kita adalah menghargai sikap optimis, ikhtiar dan tawakal sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Bisa membaca surah Az-Zumar ayat 53. 2. Bisa mengartikan surah Az-Zumar ayat 53. 3. Mengetahui asbabun nuzul surah Az-Zumar ayat 53. Dan 4. Mengetahui kandungan surah Az-Zumar ayat 53. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan sebagai penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan pedoman dan sekaligus menjadi dasar hukum bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
Mari kita pelajari bersama nilai optimis, ikhtiar dan tawakal yang terkandung di dalam surah Az-Zumar ayat 53. Nah, anak-anak coba lihat kitab suci Al-Qur'annya, atau juga kalian bisa melihat di layar televisi surah Az-Zumar ayat 53. Mari kita baca bersama-sama supaya kita mendapatkan pahala dari Allah. Ikuti bacaan ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim. Sekali lagi, Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim, innahu huwal ghafurur rahim. Ya, bagus anak-anak, kalian telah membaca. Ulang-ulang terus bacaan ini supaya lebih hafal, lebih paham lagi. Nah, kemudian kita teruskan lagi masalah makna mufradatnya. Nah, di sini ada potongan ayat dan artinya. Bu bacakan dulu ya, dengarkan dengan baik. Qul, katakanlah, ya ibadiyah, wahai hamba-hamba, allazina, yang asyrafu, melampaui batas, ala, terhadap, anfusihim, diri mereka sendiri, la, janganlah, taqnatu, kalian berputus asa, min, dari rahmat, Innallah, sesungguhnya Allah, yaghfiru, dia akan mengampuni, zunuba, dosa-dosa, jami'an, seluruhnya dengan menerima taubat. Innahu, sesungguhnya dia, Al-Ghafur, maha pengampun, Ar-Rahim, maha penyayang. Nah, sekarang anak-anak, kalian menyebutkan artinya dan ibu membacakan potongan ayatnya. Kalian bisa melihat di layar televisi. Ya, perhatikan, kalian menyebutkan artinya, ibu yang membacakan potongan ayatnya. Qul, ya ibadi, allazina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmati, innallah yaghfiru dzunuba jami'a, innahu ghafur rahim. Bagus anak-anak, jadi ulangi terus, kalian membaca potongan ayat dan artinya sehingga kalian lebih memahami. Nah, kemudian keterusan daripada arti surah Az-Zumar ayat 53 secara menyeluruh adalah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.
Nah, anak-anakku sekalian, kita teruskan lagi pembelajaran kita adalah masalah asbabun nuzul, kandungan surah Az-Zumar ayat 53. Sebelumnya ibu pengen tanya dulu, siapa yang tahu arti asbabun nuzul? Turunnya, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Betul anak-anak. Nah, asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Apakah kalian pengen tahu apa sebab-sebab turunnya Al-Quran dan juga kandungan surah Az-Zumar ayat 53? Pengen tahu? Ya, kita saksikan video berikut ini. Asbabun nuzul surah Az-Zumar ayat 53. Turunnya surah ini berkenaan dengan kaum musyrikin Mekah yang keterlaluan melakukan maksiat. Ayat ini memperingatkan kepada mereka, jangan putus asa mencari rahmat Allah. Kandungan Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang melampaui batas artinya adalah berbuat dosa, perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah. Misalnya, minum khamar, berzina, durhaka kepada orang tua, menyakiti binatang, merusak alam, menyembah berhala. Jadi contoh-contoh di atas adalah perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Adalah perbuatan yang melampaui batas atau perbuatan dosa. Baik dosa kecil maupun dosa besar yang pernah dilakukan seseorang harus segera minta ampun, maghfirah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki sifat Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mari kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Halo anak-anak, bagaimana? Tentunya kalian telah menyimak video tadi tentang asbabun nuzul dan kandungan surah Az-Zumar ayat 53. Jadi apabila kita punya dosa, maka segeralah kita bertobat. Apakah cukup dengan bertobat apabila kita melanggar perintah Allah? Tentunya tidak. Selain kita bertobat, kita juga harus melaksanakan amal soleh, seperti melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, bersedekah, tidak menyakiti binatang, menyayangi orang tua, dan banyak lagi amal-amal soleh yang lainnya. Bagaimana kaitannya dengan sukses, optimis, ikhtiar, dan tawakal yang dikaitkan dengan surah Az-Zumar ayat 53? Pelajaran ini telah kalian pelajari pada bab 2 yang terdahulu, yakni mempelajari masalah optimis, ikhtiar, dan tawakal. Tentu kalian sudah tahu apa arti optimis. Berprasangka baik, Bu. Betul, anak pintar. Untuk lebih jelasnya,
pengertian daripada optimis adalah sebagai berikut. Nah, pengertian optimis adalah sikap berpengharap baik dalam menghadapi segala hal. Sedangkan kaitannya dengan surah Az-Zumar ayat 53 adalah bahwa dia berharap segala dosa-dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang siapa tahu arti ikhtiar? Berusaha, Bu. Betul, anak pandai. Ikhtiar adalah berusaha. Pengertian ikhtiar adalah memilih atau secara istilah adalah melakukan segala kegiatan dengan maksimal untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Sedangkan kaitannya dengan surah Az-Zumar ayat 53 adalah bahwa kita berusaha meninggalkan perbuatan maksiat dengan cara bertobat dan mengerjakan amal soleh. Nah, sekarang yang terakhir adalah tawakal. Apa pengertian tawakal? Berserah diri, Bu. Betul. Arti tawakal adalah berserah diri. Untuk lebih jelasnya kita lihat pengertian tawakal. Tawakal adalah bersandar, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kaitannya dengan surah Az-Zumar ayat 53 adalah setelah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bahwa Allah itu akan menerima taubat kita. Setelah itu kita berusaha menjauhi dari perbuatan yang jahat atau perbuatan maksiat tadi dengan memohon ampun dan mengerjakan amal soleh. Setelah itu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya anak-anak sudah jelas memahami materi tadi dengan melihat video dan mendengarkan penjelasan dari Ibu. Sampailah kita di penghujung pembelajaran hari ini. Ibu akan membacakan kesimpulan. Sebelum Ibu membacakan kesimpulan, kita lihat dulu yang mau lewat ini. Nah, kesimpulan pada hari ini adalah kita membaca surah Az-Zumar ayat 53, mengartikan surah Az-Zumar ayat 53, dan mengetahui asbabun nuzul surah Az-Zumar ayat 53 adalah di masa kafir Quraisy zaman dahulu, mereka banyak melakukan maksiat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah engkau berputus asa terhadap rahmatku. Kemudian kandungan surah Az-Zumar ayat 53 adalah kita senantiasa selalu berharap kepada Allah bahwa Dia akan menerima segala taubat kita dan berusaha menjauhi segala maksiat dengan bertobat dan melaksanakan amal soleh. Kemudian kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menutup acara pada hari ini, ada sebuah tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas ini adalah untuk menguji kompetensi kalian di dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ambil buku catatan kalian dan alat tulis. Ibu akan membacakan soal ini, perhatikan dan dengarkan dengan baik. Soal pertama, tuliskan ayat Az-Zumar ayat 53 bersama artinya. Sekali lagi, tuliskan surah Az-Zumar ayat 53 bersama artinya. Yang kedua, isilah kolom yang kosong di bawah ini dengan menjawab pertanyaan yang tepat. Ibadi, apa artinya? Kemudian, Maha Pengampun, apa potongan ayatnya?
Setelah itu nomor 4, jelaskan asbabun nuzul Az-Zumar ayat 53. Sekali lagi, jelaskan asbabun nuzul surah Az-Zumar ayat 53. Kemudian yang terakhir, jelaskan kandungan surah Az-Zumar yang dikaitkan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Apakah anak-anak bisa mengerti tentang soal yang telah Ibu berikan tadi? Mengerti, Bu? Alhamdulillah. Ya. Seandainya nanti kalian tidak paham dengan materi yang Ibu jelaskan tadi, kalian bisa bertanya dengan guru pembimbing masing-masing. Soal yang Ibu berikan tadi tolong kalian kerjakan, foto dan kirim ke guru masing-masing, ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ada satu pesan yang harus kita laksanakan bersama-sama. Artinya, tidak Ibu saja, kalian juga melaksanakannya. Pertama, kita harus memperhatikan daripada protokol kesehatan. 1, pakai masker bila kita keluar rumah. 2, cuci tangan pakai sabun. Dan 3, jaga jarak apabila kita mengadakan suatu kerumunan. Ingat terus ya. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.